Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang paradigma penelitian kualitatif. Jadi sebelum kita berbicara tentang metode kualitatif dari sisi teknis-teknisnya, dari sisi desainnya, kita akan berbicara pada level mindset terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang mendasari pemikiran dari penelitian kualitatif itu sendiri. Pertama-tama kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan research atau penelitian. Jadi secara definisi sederhana, penelitian dapat kita artikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan dengan prosedur ilmiah untuk menemukan atau merevisi fakta-fakta dengan maksud untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi penelitian ini setidaknya memiliki dua tujuan. Yang pertama menemukan sebuah fakta baru, atau yang kedua merevisi fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi tujuan akhir dari penelitian adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi penelitian karena tujuan akhirnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, maka dasar dari penelitian itu harus mengandung kebaruan, kemutakhiran. Sehingga pengulangan-pengulangan terhadap kajian yang sudah ada sebelumnya sebenarnya itu tidak absah dari sisi mindset penelitian itu sendiri. Karena penelitian itu seharusnya diarahkan kepada ruang-ruang kosong dari kajian yang belum banyak disentuh oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang sejarah ilmu. Karena nanti munculnya paradigma atau metode kualitatif, kuantitatif itu kaitannya dengan sejarah ilmu itu sendiri. Ilmu atau yang kita sebut dengan sains itu kita merujuk pada pengertian pasca Renaissance. Kemarin sudah kita bahas bahwa ilmu atau sains itu dalam pengertian awal itu adalah ilmu yang terkait dengan kealaman. Jadi pada era Renaissance yang muncul di Eropa, itu yang disebut dengan ilmu sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang sifatnya adalah alam. Ilmu-ilmu yang sifatnya itu terkait dengan ilmu-ilmu pasti. Betul bahwa di dalam era Renaissance itu ada banyak sekali tokoh Renaissance yang mereka tidak berada pada wilayah ilmu alam. Misalkan ada Christopher Columbus, ada Ferdinand Magellan, yang kategori mereka adalah penjelajah ya. Christopher Columbus yang diklaim sebagai penemu benua Amerika. Tetapi kalau kita membaca sejarah ilmu dari referensi barat sekalipun, itu tokoh-tokoh seperti Christopher Columbus atau Ferdinand Magellan itu tidak dikategorikan sebagai ilmuwan atau saintis, tapi mereka dikategorikan sebagai tokoh Renaissance. Jadi tokoh Renaissance, tapi bukan saintis. Lalu siapa yang disebut sebagai saintis? Yang disebut sebagai saintis itu misalnya itu Nicholas Copernicus atau Galileo Galilei atau Kepler. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang mereka concern pada bidang ilmu-ilmu alam itu yang kemudian dikategorikan sebagai saintis. Nah, jadi ilmu pengetahuan dalam pengertian awal itu awal-awal Renaissance itu sekitar akhir abad 15, terutama setelah masuk abad 16 itu definisinya itu sangat spesifik pada ilmu alam. Baru kemudian pada akhir-akhir abad 18, terutama pada awal abad 19 itu baru dikembangkan yang namanya social sciences atau ilmu-ilmu sosial, itu ya. Nah, dua ilmu ini berbeda dari sisi karakteristik. Kalau ilmu alam itu kan dia fokusnya adalah pada hal-hal yang pasti, hal-hal yang itu baku, misalnya meneliti tentang fisiologi manusia, meneliti tentang fisiologi binatang, anatomi tumbuhan, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang itu sudah pasti
temuannya itu bersifat general. Tapi kalau ilmu sosial itu tidak mempelajari manusia dari sisi fisiknya, tapi mempelajari manusia dari sisi pikiran-pikiran yang ada di dalam alam abstraksi dia, yang kemudian mengejawantah menjadi perilaku. Nah, jadi karakteristik ilmu di dalam kategori ilmu alam dan ilmu sosial ini berbeda. Kalau ilmu alam itu memiliki tingkat relativitas yang rendah, artinya eh, hampir mendekati kepastian temuan-temuannya. Meskipun di dalam sains itu ada satu kaidah bahwa temuan dalam ilmu pengetahuan itu bersifat sementara dan bisa digugurkan kalau ada penelitian yang lebih baru. Tetapi tingkat relativitas dalam ilmu alam itu biasanya sangat rendah. Artinya kalau misalnya ada temuan tertentu dalam sebuah ilmu, misalkan tentang ilmu hewan atau ilmu tumbuhan, itu biasanya relatif stabil. Berbeda dengan ilmu sosial. Tingkat subjektivitas dari peneliti itu sangat tinggi kalau dalam ilmu sosial. Maka di dalam ilmu sosial itu kita tidak berbicara tentang kepastian-kepastian, tapi kita berbicara tentang kecenderungan-kecenderungan. Dan tidak bersifat general, tapi bersifat kasus ya. Jadi kasus di dalam wilayah etnografik tertentu itu mungkin berbeda dengan kasus yang kita temukan di dalam wilayah yang lain. Itu dulu ya. Jadi sejarah ilmu dulu. Nah, ilmu alam ini nanti itu kemudian melahirkan satu paradigma yang kita sebut dan kita kenal sebagai paradigma positivisme. Apa itu paradigma positivisme? Jadi mudahnya paradigma positivisme itu adalah satu paradigma yang memahami realitas itu sebagai sesuatu yang tunggal, yang dapat diukur, yang dapat dikuantikan, artinya dijadikan angka-angka, gitu ya. Itu paradigma positivisme. Termasuk nanti ada istilah post-positivisme, itu maknanya sama. Jadi bahwa sebuah fakta itu ya, sebuah objek itu merupakan sesuatu yang bisa diukur secara statistik, gitu ya. Jadi makanya di dalam sejarah ilmu pengetahuan itu dulu yang pertama-tama dikenal sebagai ilmuwan itu adalah misalnya Newton ya, yang dia menemukan rumus-rumus. Kemudian ada Einstein yang dia juga menemukan rumus-rumus. Jadi fakta-fakta di dalam kehidupan tuh bisa disimbolisasi menjadi angka-angka dan bisa distatistikkan gitu ya, bisa dikuantitatifkan gitu ya, bisa diukur secara angka-angka. Nah, nanti kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan data. Data di dalam metode positivisme atau paradigma positivisme itu data-data yang sifatnya angka. Nah, berbeda kalau kita berbicara tentang karakteristik ilmu sosial. Kalau ilmu sosial itu sifatnya atau paradigmanya adalah fenomenologi. Bedanya apa? Kalau di dalam paradigma positivisme, realitas itu dianggap sebagai sesuatu yang tunggal, yang dapat diukur, dan dapat dipecah-pecah. Maka dalam paradigma fenomenologi, itu realitas itu dipandang sebagai sesuatu yang jamak, yang dibentuk oleh suatu kondisi tertentu, dan holistik. Ya, artinya bersifat sifatnya itu umum, gitu ya. Nah, di dalam penelitian atau di dalam paradigma fenomenologi itu ya, itu yang dilihat itu adalah pada interaksi sosial. Jadi tidak melihat manusia. Kalau fokusnya adalah manusia misalkan, tidak melihat manusia itu dari sisi fisiknya, dari sisi biologisnya, tetapi dari sisi interaksi sosialnya. Itu fenomenologi dan tujuannya adalah untuk menemukan makna, ya, menemukan makna dari interaksi sosial yang ada. Jadi di situ ada penafsiran yang sangat subjektif dari peneliti. Itu ya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu sebelum kita ke situ. Nah, paradigma positivisme ini nanti yang kemudian melahirkan metode penelitian yang hari ini kita sebut sebagai metode penelitian kuantitatif. Jadi pada awalnya metode penelitian kuantitatif ini diarahkan untuk
riset-riset yang sifatnya kealaman pada awalnya ya. Ini nanti berkembang. Tapi kita ngomong dari sisi sejarahnya dulu. Nah, sedangkan paradigma fenomenologi ini kemudian nanti menghasilkan atau melahirkan satu metode penelitian yang kita kenal dengan penelitian kualitatif. Jadi kualitatif itu sebenarnya apa sih? Kalau secara bahasa, kualitatif itu artinya kan hakikat, kualitas, esensi. Ya, jadi kita mempelajari fenomenologi atau interaksi simbolik. Nanti bisa banyak itu pendekatannya. Bisa etnografi, bisa grounded teori, bisa studi kasus dan lain sebagainya. Dari sini bisa dibedakan ya antara kedua karakteristik dari dua metode penelitian ini. Meskipun di dalam perkembangannya nanti ilmu sosial itu juga berkembang. Bagaimana perkembangannya? Jadi di dalam perkembangannya ilmu sosial itu juga mengembangkan metode penelitian yang tidak kualitatif tapi kuantitatif dengan asumsi bahwa perilaku manusia di dalam interaksi simbolis itu juga bisa diukur dengan angka-angka. Nah, makanya nanti di dalam prodi ilmu sosial termasuk PGMI itu juga ada diajarkan metode penelitian kuantitatif yang untuk mengukur hubungan antar dua variabel atau lebih gitu ya secara statistik. Tetapi kalau kita berbicara pada kodrat asalnya, fitrahnya ya, atau istilahnya ya, karakter dasarnya, sebenarnya ilmu sosial itu sebenarnya lebih tepat kalau menggunakan metode kualitatif. Meskipun tidak kemudian bisa disimpulkan bahwa metode kuantitatif kurang tepat, tidak bisa. Tapi kalau kita melihat dari sisi historisnya, itu sebenarnya yang lebih tepat untuk medan lapangan sosial itu adalah pendekatan atau metode kualitatif. Itu dulu ya. Ini sebagai pengantar dari paradigma penelitian. Kita belum bicara tentang detail desain penelitiannya, kemudian kita juga belum bicara tentang bagaimana model analisisnya, pengumpulan datanya. Kita baru ngomong tentang paradigmanya dulu, mindsetnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk kepada penelitian kualitatif. Nah, jadi fokus penelitian kualitatif itu fokusnya bukan pada kuantitas. Kalau pada kuantitatif kan kuantitas, berapa banyak. Fokus penelitiannya adalah pada kualitas. Kualitas di sini maknanya bisa dua. Bisa memahami hakikat dari sesuatu yang diteliti atau bisa memahami esensi dari sesuatu yang diteliti. Jadi penelitian kualitatif itu sangat tergantung pada interpretasi penelitinya. Sangat tergantung. Dan nanti di dalam penelitian kualitatif itu tidak ada istilahnya hipotesis. Hipotesis itu ada, tapi makna hipotesis dalam penelitian kualitatif itu adalah asumsi dasar. Bukan hipotesis dalam pengertian kuantitatif, berbeda. Karena apa? Karena di dalam penelitian kualitatif itu fokus penelitian adalah pada hakikat, mencari hakikat, memahami hakikat, dan esensi. Jadi paling penting di dalam penelitian kualitatif itu kita bisa menemukan sebuah makna dari sebuah interaksi sosial yang kita amati. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, dari sisi tujuan. Nah, tujuan dari penelitian kualitatif itu adalah paling enggak ada 3 ya. Paling tidak ada 3. 1, mendeskripsikan sebuah realitas. Dan ini yang paling bawah ya, tingkatannya paling bawah. Yang kedua, menemukan sebuah teori. Ya. Atau yang ketiga, memunculkan hipotesis. Jadi, tujuan dari penelitian kualitatif itu apa? Pertama, mendeskripsikan realitas. Yang kedua adalah menemukan sebuah teori. Atau yang ketiga, memunculkan hipotesis. Apa bedanya teori dengan hipotesis, Pak? Begini bedanya. Kalau misalnya kita itu melihat satu
indikasi-indikasi tertentu, ya. Misalnya begini, anak kalau misalnya kita kan di sekolah misalnya ini ya, kita melihat anak yang di sekolah A, anak yang dari latar belakang keluarga broken home, itu kok kayaknya prestasi belajarnya kurang. Kayaknya. Ada beberapa indikasi misalkan di kelas 7 misalnya ada anak yang broken home, kemudian prestasi belajarnya kurang. Di kelas yang lain, kelas 8 ada lagi yang anak broken home prestasi belajarnya kurang. Di kelas 9 ada juga anak yang broken home, latar belakang keluarganya kemudian prestasinya berkurang. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu kemudian kita kan bisa mengira-ngira. Berarti ada kemungkinan latar belakang keluarga yang broken home ini memberikan pengaruh atau memberikan berperan terhadap kegagalan prestasi akademik seorang anak. Nah, ini kira-kira ini namanya hipotesis. Jadi perkiraan sementara yang didasarkan pada indikasi-indikasi tertentu itu namanya hipotesis. Kalau nanti ini kemudian diteliti, ya, kemudian hasil penelitian itu kalau belum sampai derajat pasti namanya teori. Diteliti misalnya. Kemudian temuan penelitian A mengatakan bahwa sebenarnya faktor yang membuat anak itu gagal dalam akademik itu bukan hanya broken home-nya, tapi karena perhatian orang tua. Jadi ada yang broken home tapi orang tuanya memperhatikan anak. Jadi teori. Jadi teori itu sesuatu yang di atasnya hipotesis. Kalau hipotesis baru perkiraan-perkiraan sementara yang didasarkan pada indikasi. Kalau teori itu berarti lebih kuat karena dia sudah diteliti kemudian menghasilkan satu temuan tapi belum sampai pada derajat pasti, itu namanya teori. Nah, kalau di atasnya teori namanya fakta. Fakta itu sesuatu temuan, klaim yang dianggap baku, yang dianggap sangat baku. Meskipun ketika sudah disebut sebagai fakta itu juga pasti bisa berubah, tetapi derajat kepastiannya itu tinggi, gitu ya. Nah, jadi di dalam penelitian kualitatif itu yang paling rendah, level paling rendah itu mendeskripsikan realitas. Nah, yang kedua itu menemukan temuan, ya, temuan teori. Jadi teori di dalam penelitian sosial itu sifatnya tren ya, kecenderungan. Kecenderungan-kecenderungan. Kalau begini biasanya begitu, kalau begini biasanya begitu. Nah, itu kecenderungan. Jadi tidak sampai pada derajat generalisasi. Berbeda dengan ilmu alam. Kalau ilmu alam ketika sebuah temuan itu ditemukan itu biasanya memiliki bisa digeneralisasi, bisa bisa dianggap berlaku secara umum, ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Pada bagian itu nanti kita pertajam pada sesi berikutnya. Kemudian analisis, ya. Karakteristik penelitian kualitatif dari sisi analisis itu bersifat induktif. Ada dua bentuk ya. Satu induktif, dua deduktif. Kalau induktif itu apa? Induktif itu adalah analisis yang sangat berdasar pada penelitinya. Jadi analisis di dalam kualitatif itu sangat didasarkan pada penafsiran atau interpretasi peneliti. Seberapa jeli, seberapa dalam peneliti itu menemukan makna dari sebuah realitas sosial yang dilihatnya. Tapi kalau deduktif dalam pengertian kuantitatif itu analisisnya menggunakan metode statistik. Gitu ya. Nah, kemudian pendekatan penelitian kualitatif itu ada beberapa ya. Ada etnografi, ada studi kasus, ada grounded theory atau menemukan teori dari lapangan, juga ada naturalistik ya. Nanti masing-masing dari pendekatan ini akan kita kembangkan pembahasannya di dalam sesi berikutnya. Karena kita pada pertemuan kedua ini baru membahas tentang paradigma umumnya terlebih dahulu. Jadi penelitian itu dasarnya adalah sesuatu yang baru yang harus menemukan hal-hal yang baru, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman sekalian, pengantar dari perkuliahan kita, metode penelitian kualitatif. Kita mengawali dari sisi paradigma,
Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan di eh, grup WhatsApp atau yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.